Ganjar unjuk gigi melesat kalahkan Anies Baswedan bersaing dengan Prabowo. Dalam bencana wabah corona yang sedang melanda, Ganjar memang terlihat menonjol di antara beberapa kepala daerah lain. Saya tidak ngomong kosong, ini bukan karena saya pendukung Ganjar, ini kenyataan. Sementara Anies, gubernur yang menjadi pusat perhatian media, hanya sibuk dengan konferensi pers. Ganjar sibuk dengan pekerjaan sebagai gubernur. Semua kegiatan Ganjar memang sering didokumentasikan dan disebarkan lewat medsos. Tetapi ini bukan hanya lip service, bukan sekedar iklan. Ada beberapa kasus di mana Ganjar memberikan respon yang cepat dan membantu warganya. Diawali dari keluhan yang disampaikan lewat medsos. Intinya Ganjar membumi, suka belusukan, aktif di medsos dalam arti responsif dan juga kadang bercanda dengan warganet. Ganjar menyebut dirinya sebagai pelayan rakyat dan kinerjanya bertaburan dengan prestasi yang didapatkan oleh provinsi ataupun kota kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ini kerja nyata bisa kita lihat. Nah, tahun lalu nama Ganjar hampir tidak terdengar ketika dikaitkan dengan urusan Pilpres 2024 yang ada hanya Anies. Jika kita membandingkan dengan sesama kepala daerah selain Anies, tidak ada, karena tidak punya saingan. Anies terlihat begitu pede dengan sebutan halu gubernur rasa presiden. Andalannya kemampuan berbahasa Inggris dan pernah bertemu dan sholat bersama Erdogan, presiden Turki. Selain itu tidak ada sih, tetapi buzzernya memang selalu memenuhi media sosial dengan segala bentuk puji-pujian. Jadi hingga tahun lalu Anies memang seakan menjadi merajai bursa capres di 2024, seakan menjadi aset paling berharga. Tahun 2020 semua berubah. Tahun ini bagai sebuah titik buat Anies Baswedan, ya titik balik maksudnya. Yang pertama, dia dihajar oleh banjir besar Jakarta dan blunder balap Formula E yang mengorbankan pohon-pohon di Monas. Namun dengan pedenya Anies terus menyangka bahwa nilai dirinya masih sama dengan tahun 2019, terutama karena dia akan menyelenggarakan event internasional balap Formula E yang menurutnya akan semakin mengibarkan namanya. Bahkan soal banjir pun awalnya dimanfaatkan Anies sebagai panggung di mana dia bisa tampil walaupun lama-lama hilang sendiri karena soal banjir memang blunder besar, jadi pertanda dia tidak bekerja. Untungnya wabah corona datang, ya ini panggung besar buat Anies dan dia manfaatkan semaksimal mungkin. Konferensi pers dijadikan sarana untuk mengangkat terus nama Anies, tentu dengan bumbu persaingan dan perbedaan dengan arahan pemerintah pusat. Bahkan ketika diwawancara oleh media asing, Anies berusaha menempatkan bahwa dirinya lebih pintar dari pemerintah pusat. Sesudah itu berbagai media pun memberitakan isi wawancara itu dengan narasi Anies merasa frustasi dengan kinerja Kemensos menangani COVID-19, seakan kinerja Anies melebihi pemerintah pusat. Padahal nyatanya ya cuman ngomong doang, tiap hari hanya konferensi. Itu dianggap sebagai strategi terbaik oleh Anies untuk terus mengangkat namanya. Padahal sejatinya dia sedang tertinggal jauh dari Ganjar. Sementara Anies banyak membuang waktu menyerang pemerintah pusat, Ganjar terus bekerja yang mengeluarkan hasil. Ya kalau buat para kaderun pemuja Anies sih nampak keren, Anies kelihatan bisa bersaing dengan Presiden Jokowi. Tetapi Anies lupa bahwa rakyat sekarang tidak bodoh. Mereka lebih suka pemimpin yang suka belusukan semacam Ganjar. Videonya tersebar di media sosial. Ganjar bersepeda ke kampung-kampung untuk mengunjungi para mahasiswa di luar daerah Jawa Tengah yang tidak bisa mudik sambil menyumbangkan sembako buat mereka. Ganjar meninjau waduk dan bendungan pencegah banjir, juga turun mengatur lalu lintas di jalanan yang kena rob banjir. Ini dilakukan Ganjar sambil berkoordinasi dengan jajarannya. Jangan lupa pula Ganjar dengan tegas menolak kepulangan WNI pendukung ISIS. Ya seperti seorang gubernur yang melakukan tugasnya dengan kemampuan intelektual yang mumpuni. Nggak ada kan sebuah bodoh pernah diarahkan ke Ganjar, sementara Anies terjebak dengan kompers di balai kota tanpa turun langsung meninjau warganya.
Ironis memang yang merasa selevel dengan presiden dan siap menjadi capres di 2024 makin lama makin nyungsep namanya. Sedangkan yang tidak pernah kuar-kuar hanya kerja seperti biasa malah semakin berkibar namanya dikaitkan dengan Pilpres 2024. Itulah yang terjadi. Sebelum ini ada 2 survei di Indonesia dan Election and Strategies Index dan Pollmatrix Indonesia, di mana hasilnya serupa, yakni Ganjar menyalip Anies hingga sekarang berada di urutan kedua di bawah Prabowo. Memang nama Prabowo masih menjadi juara 1 di survei-survei tersebut, namun dengan prosentase yang masih berkurang berbeda dengan Ganjar yang prosentasenya semakin bertambah. Sudah ada 2 survei dan ternyata kemarin ada survei lagi dari lembaga lain dengan hasil yang sama. Sekali lagi Anies dilangkai Ganjar. Indikator Politik Indonesia kemarin merilis hasil survei mengenai dampak politik dan ekonomi wabah COVID-19. Artinya perubahan persentase itu dinilai dari kinerja Ganjar dan Anies menangani COVID-19. Prabowo memang juga masih berada di tempat pertama. Namun dengan persentase yang merosot dari 22 tinggal 14,1 itu saya kira karena hubungan Prabowo agak jauh dengan COVID. Beda dengan para kepala daerah, dulu Anies berada di urutan kedua, namun sekarang melorot ke tempat ketiga dari 12,1 menjadi 10,4. Sementara Ganjar melonjak naik ke tempat kedua dari 9,1 dulu sekarang menjadi 11%. Ini sebuah pukulan telak buat Anies bahwa dia sudah salah strategi, sangat memalukan yang selalu dielu-elukan sebagai gubernur rasa presiden oleh para buzzer dan pemujanya, malah keok dengan yang tidak pernah ngomong soal Pilpres 2024. Kalau mau bersaing dengan Ganjar, ya Anies harus bekerja dengan hasil yang nyata. Pertanyaannya adalah, emang Anies bisa bekerja? Sekian dulu dari Kura-Kura, demikian dikutip dari siwu.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata
Jokowi, rakyat selalu